apakah bisa gitu langsung mengisi tempat starting line up nih Pep Guardiola? Bung Wes dulu deh, yang lebih senior katanya dia. Harus. yang biasanya yang muda dikasih duluan. Dari awal ya, kalau nggak salah ini pembicaraan tentang Jack Grealish sudah berbulan-bulan ya. Sebelum Piala Eropa sudah disebut-sebut dia menjadi salah satu buahnya transfer. Semua diomongin karena pemain Inggris lagi-lagi berkali-kali kita katakan pemain Inggris itu overrated. Ya. Posisi dia dalam posisi yang dipertanyakan iya karena Raheem Sterling, insting gua Raheem Sterling itu sudah mulai dipinggirkan. Karena musim lalu pun perannya nggak terlalu besar lagi. Kemudian gaya bermainnya menurut gua kalau Pep Guardiola masih bermain dengan gaya yang sama musim ini, kegagalan dia akan ada di depan. Mereka butuh Liga Champion. Dan gaya bermain Raheem Sterling yang dari tahun ke tahun begitu-gitu aja mungkin butuh perubahan. Insting gua mengatakan butuh kalau ini jadi ya Raheem Sterling yang dipinggirkan. Karena kalau dari posisi kan Mahrez otomatis kayaknya lebih sering di kanan gitu ya, lebih akan di Sterling yang head to head sama Grealish. Mahrez sudah menemukan posisinya di City. Karena setelah dia menjadi pemain super sub sebelum-sebelumnya, ketika diberikan posisi starting lineup di musim lalu, lihat kontribusi dia, peran dia dalam perubahan permainan, nyetak gol. Gue dapat poin banyak banget dari Fantasy League. Main juga tuh Bung Wes ternyata. Gimana Bung Men kalau ngeliat ini kemungkinan Grealish mengisi line up apakah bisa menggeser? Gue sih ngelihatnya justru ini bukan karena strategi nih. Ini karena kepentingan lain. Apa ada itu? Faktor-faktor lain karena ya kita tahu lah pembelian dari Manchester City itu untuk yang non lini belakang jarang yang bisa langsung tune in ya. Dan itu butuh yang proses banyak dan kalau kita lihat ini kan pemecahan rekor yang dilakukan ketika Pogba di 2016 datang ke Manchester United. Jadi ada skenario terselubung Ji. Kalau gue melihatnya justru bukan karena kebutuhan strategi karena sebenarnya ini justru akan ngacoin strategi yang udah ada Ji. Bukan memperkuat tapi akan memperhancur karena begitu banyak pemain bintang kan di posisi yang memang sudah ada di sana gitu. Jadi ini yang akan sulit nanti. Dia mau ditempatin di mana kalau kejadian tahun lalu nggak pernah terjadi lagi. Ferran Torres dan Foden pun bisa main posisi itu misalnya, ya kan? Nggak mungkin Pep Guardiola berani coba-coba di posisi dia. Misalnya ada satu kesempatan semuanya fit, Jack Grealish nih gue cobain. Ini pemain lokal. Nggak ada lagi waktu coba-coba persaingan dengan City, dengan MU, dengan Liverpool yang udah pulih lagi di belakangnya. Nggak bisa coba-coba. Tapi gue nggak benar-benar. Tapi gue ngelihat Sterling is over bagi gue. Overrated, iya. Tapi musim lalu emang kebukti dia udah sering kali diganti nggak perform akhirnya dirotasi dan memang mungkin benar kata Bung Wes dari sisi penyegaran mungkin dibutuhkan di posisi itu cuman perlu nggak pertanyaannya? Nah tapi maksud gua kalau berkata dari teman dia 10 tahun nggak pegang trofi Liga Champion. Udah cukup lama. Buncen 61 dan juga City ya. Triliun Ji, 61 triliun itu jadi apa tuh kalau misalnya kita dikasih 61 triliun? 5 tahun ya. Ya 5 tahun. 5 tahun 61 triliun. Mostly lini belakang. 440 juta pound ya. Belanja pemain. Mostly lini belakang yang jadi. Iya kan? Ini juga. Lini tengahnya lumayan lah. Lumayan. Siapapun ditaruh di gelandang tengah jadi kemana sama Pep gitu ya. Akhirnya jadi membuat lini depan nggak terlalu penting. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi mungkin kalau kita geser sedikit, oke lah dia mungkin nggak ditaruh di wing, mungkin akan ditaruh sedikit lebih free roll agak ke tengah gitu ya. Dan di sana ada sosok KDB yang katanya ini sama-sama punya chances created atau kreativitas salah satu yang paling tinggi di Premier League musim lalu. Kalau ngomongin kreativitas kan pasti mau nggak mau bola akan lebih banyak ke orang itu. Nah mungkin nggak sih ibaratnya akan ada dua matahari di sana, dua pemain kreativitas. Kalau dulu kan berkata dari Inggris ya, Lampard, Gerrard kayaknya akan sangat seram dibuktikan disandingkan. Inggris nothing gitu kan, nggak cocok kan. Nah apakah dua orang ini, apalagi kalau kata teman kita Coach Justin, Grealish ini adalah skillful but no vision. Kalau melihat dari kemungkinan adanya KDB dan juga Grealish main bareng, mungkin nggak itu? Mungkin lah. Mungkin. Dari sisi chemistry-nya. Kevin tetap di tengah. Grealish main di depan. Grealish di kiri. Tapi ya pasti bakal ada yang menurunkan egonya dong, mau nggak mau. Kalau suruh megang bola, Kevin De Bruyne jauh di atas Kevin Grealish. Maaf ya gitu loh. Harga 100 juta kalau gue disuruh beli Jack Grealish atau Kevin De Bruyne, ya gue beli Kevin De Bruyne. Nah, kalau Bung Men melihat kemungkinan ini, apalagi kan kalau Grealish ada tipikal dikasih bola dia akan lari, bukan yang main cepat gitu kan. Ini seperti apa? Akan ada penurunan ego dari salah satu pemain. Satu doang kesempatannya dia bisa main. Sulit kalau bareng, kalau menurut gue ya. Sulit kalau bareng. Karena Kevin De Bruyne. De Bruyne
akan sangat sulit, tapi akan terjadi kalau De Bruyne cedera. Tapi kalaupun tidak, gue sih nggak yakin, nih gini loh, ini Pep Guardiola nggak pernah ngelihat pemain yang backgroundnya bukan dari klub besar, belum pernah bermain di Eropa, langsung dia mainin. Nah pertanyaannya kan sekarang proses transfernya itu juga berhubungan dengan persiapan laga-laga uji coba. Dia butuh itu, Ji. Masalahnya ini nggak ada nih dia nih. Makanya gue nggak yakin ketika kompetisi datang, PR dia tuh bukan cuma Premier League. Tadinya kan dia diam-diam aja di bursa transfer. Dia nggak mau ngotot. Kenapa? Karena kalau memang jadi ditransfer dengan kedatangan banyak sekali pemain, termasuk nih kalau jadi di 2,2 triliun ya. Kalau jadi Erling Haaland, itu dia nggak mau dengan target Liga Champion. Too risky buat dia. Kalau dia buat apa sih? Kalau dia gagal, dia akan turun. City kan nggak perlu Pep Guardiola buat jadi juara Premier League. Iya. Udah ada Mancini, Pellegrini ya bagus ya kan. Nuno Espirito Santo lah bagus. Target City itu kalau dia nggak pernah juara Liga Champion, dia nggak akan pernah sejajar dengan Man United. Berapa banyak pun gelar domestik yang dimiliki. Piala Carabao-nya banyak banget ya dia. Yang penting lemari trofi keisi dulu gitu ya. 5 tahun, 10 gelar. Gitu loh yang ngomong-ngomong. Aduh, kena lagi gue. Tottenham kan ngiri kan. Piala Carabao-nya nggak dapet Tottenham soalnya kan. Oh, lu ngarep. Piala Ciki aja nggak dapet ya. Nah ini kalau mungkin nggak kemungkinan kedua adalah ketika musim lalu KDB cedera itu City kelihatan banget kehilangan sosok yang memang makernya lah. Nah kalau Grealish memang didatangkan untuk kemungkinan itu selain mungkin akan dicoba padu padan dengan adanya KDB. Cuman ketika KDB nggak ada, Grealish mengisi posisi itu, apakah ini yang di skenario yang memang menjadi backup plan buat Pep Guardiola ketika amit-amit KDB cedera lagi, Grealish bisa mengisi posisi dia? Gimana kalian melihatnya? Harga 100 juta jadi backup Kevin De Bruyne enggak? Itu nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Boros banget lu. Gimana Bung Melo? Udah merchandise nggak laku gitu kan. Kalau lu taruh MU merchandise laku. Iya. Ya kalau emang kenapa nggak laku? Bentar Bung Wes, coba kenapa nggak laku? Coba sedikit diperjelas dong. Nggak ada fansnya. Gimana? Bukan nggak ada fansnya, tapi loyalty fanatismenya. Ketika lu lihat tuh City juara Premier League, nggak ada. Lu nggak ulus dada ngeliat perayaan mereka di depan fansnya. Sepi banget. Waduh. Bukannya nggak ada. Halus ya Bung Wes ya. Bung Wes halus ya. Komparasi merchandise-nya beda lah. Nah, Hanif bisa nangis. Bung Wen gimana Bung Wen? Lo ngelihat Grealish hanya sebagai kemungkinan sebagai cuman pelapis dari KDB atau justru tadi lo bilang juga bakal merusak dari harmonisasi yang udah ada, gimana lo melihatnya? Ya itu tadi yang gue bilang, ini kan sebenarnya ada kurasi di bursa saham ya. Dari niat besar yang bosnya. Jadi ini sebenarnya bukan kepentingan strategi sebenarnya Ji. Kalau dilihat kan juga ya kayak Gundogan juga bisa punya peran di De Bruyne ya kan. Rodri tadi juga bisa dimainin di situ. Tapi ini yang jadi concern gue sih memang ini ada agenda terselubung. Apalagi tadi ya soal transfer ini kan ini penguatan image persaingan satu kota, persaingan gengsi gitu. Ini yang sebenarnya juga ditambah juga kurasi di bursa nih sebenarnya. Tapi apa yang dicari dari sosok Grealish gitu? Kalau kayak ini momentum Pogba kan jelas gitu, dia udah punya status waktu itu cukup anak yang hilang sempat hilang tapi sukses Juve. Momentum Euro biasa. Sebelum Euro kan nama dia naik juga. Iya sih. Tapi namanya lebih sering ke MU sebelum Euro kan. Setahu gua sebelum Euro harga dia 75 gitu. Iya, apalagi kan tiba-tiba 100. Di Euro jadi cadangan aja tiba-tiba 100 ya. Iya. Karena tadi yang pinter agennya. ada yang kompor-kompornya, ya agen-agennya salah satunya. Oke, kalau kita melihatin dengan hadirnya Grealish, ya emang udah kata Fabrizio Romano udah ini ya udah dandil, tinggal detail-detailnya yang tinggal nunggu resmi.